Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, salatan, wa salaman wa ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Para sahabat-sahabat KIC yang dirahmati Allah, dari ayat yang saya bacakan tadi, bahwasanya kita dilarang untuk merasa berputus asa atas rahmat Allah. Bagaimana akan putus asa kalau kita sendiri tidak memahami rahmat itu sendiri? Ada sebuah kisah yang berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari cerita malaikat Jibril, yakni ada seorang hamba ahli ibadah yang tinggal seorang diri di gunung yang paling tinggi di dunia. Begitu tingginya gunung tersebut sehingga malaikat Jibril melaluinya ketika hendak turun dari langit melaksanakan titah dari Yang Maha Kuasa. Gunung itu tidak begitu luas, tetapi cukup untuk persediaan bahan makanan dan buah-buahan serta air terjun yang menyegarkan. Hal itu mempermudah ahli ibadah tersebut menjaga perut dari kekosongan dan memudahkannya berwudu sehingga ahli ibadah tersebut selalu dalam keadaan suci. Di atas gunung yang sangat indah tersebut, ahli ibadah hidup selama 500 tahun. Ia tidak punya kegiatan selain beribadah, bermunajat, berdoa, dan tidak pernah terlintas di benaknya untuk berbuat dosa dan mendurhakainya. Salah satu doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah permohonannya setiap saat untuk mati dalam keadaan sujud. Demikianlah Abid meninggal dunia dalam usia 500 tahun. Setelah kematiannya Allah berfirman kepadanya, "Wahai hamba, karena rahmatku kau akan segera aku masukkan ke dalam surga." Mendengar pernyataan tersebut, si ahli ibadah berubah mukanya, terkesan tidak terima karena ia merasa bahwa selama hidupnya 500 tahun ia melaksanakan amal ibadahnya, tidak pernah melaksanakan yang tidak diridhoi oleh Allah. Bukan semata karena rahmatnya, bukan karena amalnya dia memasukkan ke surga, tetapi ini karena rahmatnya. Demikian protes dari ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti dengan yang dimaksud ahli ibadah tersebut, maka segeralah Allah menugaskan seorang malaikat untuk menghitung dan menimbang amal dan ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa yang diandalkannya sebagai modal untuk meraih surga. Kemudian Allah SWT ini menimbang, yaitu salah satu malaikat untuk menimbang amal ibadahnya dibanding dengan rahmat Allah, yaitu dengan rahmat dari yang diberikan Allah ini rahmat mata. Setelah ditimbang ternyata rahmat mata dengan amal ibadahnya ini lebih berat rahmat mata yang diberikan oleh Allah kepada si ahli ibadah tersebut. Belum nikmat anggota badan lainnya seperti otak, kaki, tangan, dan seterusnya. Maka sesuai dengan protes yang diajukannya, Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret si ahli ibadah tersebut ke dalam neraka. Karena nilai amal dan ibadahnya jauh lebih ringan daripada rahmat yang terdapat pada mata. Hadirin sahabat-sahabat KIC yang dirahmati Allah,
Ketika itulah si Abid baru sadar ternyata ketergantungannya pada amal tidak dapat menyelamatkannya. Segera ia meminta ampunan dan mengakui akan segala kesalahan dan kesombongannya. Ia terlalu mengandalkan amal ibadahnya dan mengabaikan rahmatnya. Untung saja Allah Maha Pengampun, yaitu mengampuninya dan sekali lagi menanyakan kepada si Abid atau si ahli ibadah tersebut, apakah engkau masuk surga ini karena amalmu? Si ahli ibadah menjawab, tidak ya Allah, tidak ya Tuhanku, sungguh ini semua karena rahmatku. Dari cerita atau dari kisah yang telah disampaikan tadi membuktikan betapa hidup manusia ini sangat bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat-sahabat KIC di sini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari sebuah doa yang sangat masyhur yang berbunyi, irhamna ya Allah li'anna rahmataka arjalana min jami'i a'malina waghfir lana ya Allah li'anna maghfirataka awsa'u lana min dzunubina. Ya Allah, kasihinilah kami karena rahmat-Mu lebih kami harapkan daripada semua amal kami, dan ampunilah kami karena pengampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Begitulah hendaknya manusia sebagai hamba yang lemah tidak dibenarkan terlalu merasa aman dengan amal ibadah yang telah kita kerjakan. Jadi hidup di dunia ini jangan sampai menyombongkan terhadap ibadah kita yang dilakukan di dunia ini. Ada satu kisah juga, bukankah Sayyidina Umar itu masuk surga karena sekedar menyelamatkan burung pipit yang dibelinya dari seorang anak kecil yang menyiksa burung tersebut. Cerita itu kemudian diabadikan dengan sebutan kitab Usfuriyah. Ya. Begitu sebaliknya, kita tidak dibenarkan pula menyombongkan amal ibadah walau sebesar apapun amal tersebut, karena belum tentu amal itu mengandung rahmatnya. Akhirul kalam, bahwasanya manusia tidak boleh berputus asa untuk terus-menerus memburu rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat itu amat luas. Hanya kebanyakan manusia tidak memahami hikmah di balik itu semua. Jadi kita belajar dari kesalahan kita untuk terus memperbaiki diri. Cukup sekian. Semoga dengan kultum ini kita bisa memperbaiki kehidupan kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.